Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Kali ini akan disampaikan penjelasan materi tentang sistem koordinat Kartesius. Materi A membuat bidang Kartesius dan mengenal unsur-unsur di bidang Kartesius. Untuk membuat bidang Kartesius, anak-anak harus menggunakan lembar streaming atau kertas berpetak seperti ini. Langkah 1, membuat garis lurus mendatar seperti ini. Ujung kanan diberi anak panah, ujung kiri juga diberi anak panah. Garis lurus mendatar ini diberi nama garis X. Perlu anak-anak mengerti, dalam membuat garis lurus mendatar ini, kedudukannya harus seletak dengan salah satu garis mendatar yang ada di lembar streaming. Garis ini dibuat seletak dengan garis mendatar ini. Jika anak-anak membuatnya di atas garis ini, misalkan mulainya dari sini, ini tidak boleh. Langkah 2, membuat garis lurus tegak seperti ini. Ujung bawah diberi anak panah, ujung atas juga diberi anak panah. Garis lurus tegak ini diberi nama garis Y. Dalam membuat garis lurus tegak ini juga harus seletak dengan salah satu garis tegak yang ada di lembar streaming. Garis ini dibuat seletak dengan garis tegak ini. Langkah 3, menentukan titik-titik sebagai tanda tempat bilangan di garis X seperti ini, dan juga titik-titik di garis Y seperti ini. Perlu anak-anak mengerti, jarak antar titik ini harus sama. Pada contoh ini, jarak antar titik masing-masing menggunakan jarak 2 petak. Dari titik ini ke titik ini, jaraknya 2 petak. Dari titik ini ke titik ini, jaraknya juga 2 petak. Begitu juga yang arah ke kiri, dari titik ini ke titik ini, jaraknya juga 2 petak. Dari titik ini ke titik ini, jaraknya juga 2 petak. Kemudian dari titik ini ke titik ini, jaraknya juga 2 petak. Begitu dan seterusnya, masing-masing antar titik ini berjarak sama 2 petak. Selanjutnya, perlu anak-anak mengerti titik ini sebagai tanda tempat kedudukan bilangan 0. Titik ini sebagai tanda tempat kedudukan bilangan 1 di garis X. Titik ini sebagai tanda tempat bilangan negatif 1. Begitu dan seterusnya. Di garis X ini di kiri 0, nilai bilangan semuanya negatif. Kemudian di kanan 0, nilai bilangan semuanya positif. Titik ini sebagai tempat kedudukan bilangan 1 di garis Y. Titik ini sebagai tempat kedudukan bilangan negatif 1 di garis Y. Begitu dan seterusnya. Di bawah 0, semua bilangan bernilai negatif. Di atas 0, semua bilangan bernilai positif. Baik, anak-anak, kita lanjut mengenal unsur-unsur di bidang Kartesius. Garis yang posisinya mendatar atau sering disebut horizontal pada bidang Kartesius ini dinamakan sumbu X. Kemudian, garis yang posisinya tegak atau sering disebut vertikal pada bidang Kartesius ini dinamakan sumbu Y. Kemudian, anak panah ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah ini menunjukkan bahwa dari titik 0 ke kanan, ke atas,
ke kiri dan ke bawah, jaraknya tidak terbatas. Selanjutnya, sumbu X dengan sumbu Y ini berpotongan di titik tempat letaknya bilangan 0, di titik ini. Titik ini bernama titik asal, disimbolkan dengan huruf O kapital berkoordinat kurung buka 0,0 kurung tutup. Kemudian, daerah di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y berarti daerahnya ini bernama kuadran 1. Kemudian daerah di atas sumbu X namun di kiri sumbu Y berarti daerahnya ini bernama kuadran 2. Kemudian daerah di bawah sumbu X ini namun di kiri sumbu Y daerahnya berarti ini bernama kuadran 3. Kemudian daerah di kanan sumbu Y namun di bawah sumbu X berarti daerahnya ini bernama kuadran 4. Materi B, koordinat absis dan ordinat. Koordinat adalah pasangan bilangan berurut dalam kurung X, Y. Contoh, koordinat A ditulis dalam kurung 2,4. Nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 4. Perlu anak-anak mengerti, dalam menulis koordinat ini wajib menggunakan tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Selanjutnya, pengertian absis adalah nilai X pada koordinat dan ordinat adalah nilai Y pada koordinat. Contoh, pada koordinat A dalam kurung 2,4, ini nilai absisnya sama dengan 2 dan nilai ordinatnya sama dengan 4. Materi C, menentukan tempat kedudukan titik berkoordinat X, Y di bidang kartesius. Pedomannya 1. Untuk nilai X positif, jalan ke kanan. Nilai X negatif, jalan ke kiri. 2. Untuk nilai Y positif, jalan naik. Dan untuk nilai Y negatif, jalan turun. Contoh akan ditentukan tempat kedudukan titik-titik ini. 1. Titik A, koordinatnya 4,2. Berarti di bidang kartesius dari 0 ke kanan 4 satuan panjang, lanjut naik 2 satuan panjang, lurus dengan bilangan 2 ini. Jadi A kedudukannya di titik ini. A berkoordinat 4,2. Titik B berkoordinat negatif 4,2. Berarti dari titik 0 ini jalan ke kiri sampai negatif 4. Lanjut naik 2 satuan panjang, lurus dengan 2 ini. Jadi B kedudukannya di titik ini. Koordinat B negatif 4,2. Titik C berkoordinat 0, negatif 2. Berarti di bidang kartesius karena nilai X sama dengan 0 berarti tidak jalan ke kiri dan juga tidak jalan ke kanan. Kemudian karena nilai Y negatif 2 berarti dari titik 0 ini jalan ke bawah sampai di titik negatif 2. Kedudukan titik C di titik ini. C berkoordinat 0, negatif 2. Lanjut titik D berkoordinat negatif 3,0. Berarti dari titik 0 jalan ke kiri sampai pada negatif 3. Kemudian karena nilai Y sama dengan 0 berarti tidak naik juga tidak turun.
Sehingga kedudukan D berada di titik ini. D berkoordinat negatif 3,0. Materi D menentukan koordinat titik di bidang kartesius. Contoh, akan ditentukan koordinat titik A, titik B, titik C, koordinat titik D, dan koordinat titik E. Koordinat titik A. Untuk menentukan nilai X, anak-anak cukup melihat dari titik ini menuju ke sumbu X. Kemudian untuk nilai Y, anak-anak cukup konsentrasi dari titik ini melihat ke sumbu Y. Titik A ini lurus dengan kedudukan negatif 4 di sumbu X dan lurus dengan positif 3 di sumbu Y. Berarti koordinat titik A ini adalah negatif 4, positif 3. Koordinat titik B, nilai X-nya negatif 3, kemudian nilai Y-nya melihat ke sumbu Y, titik B ini lurus dengan kedudukan 0. Jadi koordinat titik B negatif 3,0. Kemudian titik C. Koordinat titik C ini nilai X-nya melihat ke sumbu X lurus dengan kedudukan 0 dan nilai Y-nya negatif 2. Jadi koordinat titik C 0, negatif 2. Lanjut koordinat titik D. Titik D kedudukannya di sini. Nilai X-nya lurus dengan bilangan positif 3. Kemudian nilai Y-nya ini lurus dengan positif 1. Jadi koordinat titik D ini positif 3, positif 1. Kemudian kedudukan titik E. Titik E berada di sini. Nilai X-nya melihat ke sumbu X. Titik ini lurus dengan kedudukan 0 dan nilai Y-nya positif 2. Jadi koordinat titik E 0, positif 2. Anak-anak yang berbahagia, cukup sekian dulu penjelasan materi sistem koordinat kartesius. Kemudian untuk kelanjutannya kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.